Jadi sebenarnya yang mau Hmm. saya katakan itu di asrama itu kalau diberikan oleh para pembimbingnya bahwa kita perlu melakukan ini, kita perlu melakukan ini, ya kan? Jadi Hmm. hal-hal yang positif, otomatis begitu situasi itu muncul, maka otomatis akan mereka melakukannya. Nah, Waduh. Oke, yang kedua, eh, saya Pak Fidelis dulu nih kayaknya, yang lebih muda soalnya. Jadi urut muda nih. Pak Fidelis. ya Pak, silahkan Pak. Ya, Oke ya, ya. teman-teman, Pak Fidelis ini pernah memberikan materi juga di sini dan sangat menarik sekali ya. Beliau itu memang punya kesenangan dalam dunia pendidikan. Ya. Sekarang ini membawai salah satu konsultan di bidang pengembangan pendidikan lah ya. Ya. Memulai sertifikasi formasi kepribadian bagi para formatur dari Scienza del Education di Roma, Italia. Ya. Memperoleh sertifikasi trainer Life in Values dari Life in Values Educational Program dari Oxford. Memperoleh sertifikat MBTI ya. Ini psikolog juga ini biasanya ya, MBTI ya. Kemudian memperoleh sertifikasi Fixed Profile, YDD, luar biasa ya, dari Thomas Internasional. Dan beliau memang belajar sejak tahun berapa itu di Eropa ya, untuk di mana, di Universitas di S1-nya sarjana filsafat di Unika, kemudian melanjutkan di Bachelor in Science of Education di Universitas Salesiana Roma. Ya. Dan termasuk masuk ke S2 juga ya, Master. Ya, S2 sampai selesai S2. Jadi sudah melotot soal pendidikan karakter ya. Untuk itu kali ini ya, Pak Fidelis mau menyampaikan konsepnya, pandangannya bagaimana dengan masalah boarding school ini. Monggo Pak Fidelis. Ya, terima kasih Pak Agus. Selamat sore semua Bapak dan Ibu, Pak Iwan, Pak Ahmad Muklis, Ibu Andini. Selamat sore semuanya dan semua peserta. Saya izin langsung share screen ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa sebelum 15 menit sudah selesai lah. Karena ada banyak pembicaranya. Saya beri judulnya itu boarding school dan pembentukan karakter. Jadi kira-kira bagaimana sih di boarding school itu bisa karakter juga ikut dibentuk. Nah, kita memiliki asumsi dasar, persis yang dikatakan oleh Ibu Dini tadi, setiap orang sudah mempunyai nilai kehidupan di dalam dirinya. Jadi begitu dia lahir, sebenarnya setiap orang itu sudah membawa nilai-nilai di dalam dirinya. Maka bila diberikan stimulasi yang tepat, nilai yang ada di dalam dirinya itu akan bertumbuh berkembang secara alami. Jadi di dalam keluarga berkembang, sudah dikatakan tadi oleh Ibu Andini, melalui rutinitas dan sebagainya. Asumsi dasar ada dua, yaitu setiap orang punya talenta bawaan yang menjadi dasar dalam pembentukan karakter. Ini nature. Ini secara saintifik itu sudah bisa diidentifikasi 16 jenis talenta bawaan. Jadi ada talenta bawaan yang khas, yang unik. Nah, lingkungan ikut menentukan proses pembentukan karakter tersebut. Jadi ada juga nurture juga. Berarti bukan hanya talenta bawaan, tetapi juga lingkungannya juga. Nah, status pertanyaan kita ialah sejauh mana lingkungan, baik keluarga, boarding school, asrama, turut serta membentuk karakter seseorang. Ini yang mau kita jawab, sejauh mana kira-kira, dan apa prosesnya, strateginya. Nah, model asrama seperti apa yang bisa membentuk karakter generasi bangsa? Karena ini di dalam konteks sekolah kader bangsa. Jadi saya kaitkan dengan itu sedikit. Nah, kita lihat yang pertama adalah hasil penelitian. Dari hasil riset dari Bouchard tahun 2003,
sudah mengidentifikasi itu ada beberapa yang dimensi-dimensi ini yang merupakan bawaan. Ini adalah faktor-faktor bawaan. Dan diperkirakan dari penelitiannya itu berapa persen kira-kira itu tetap mempengaruhi sampai akhir. Jadi faktor-faktor bawaan itu. Nah, kalau kita melihat itu kemampuan menalar itu bawaan juga rupanya dasarnya itu mempengaruhi 50%. Berarti kemampuan IQ itu sebenarnya bisa ditingkatkan 50%. Kemampuan ekstrovert itu ada orang yang ekstrovert lebih suka ngomong, ada lawannya ini introvert itu lebih suka diam. Itu itu hereditasnya itu kira-kira 54% ada terus sampai akhir hayat. Berarti kalau dia lahir ekstrovert sampai akhir hayat kira-kira 54% akan menetap. Berarti lingkungannya akan mempengaruhi 46%. Juga kalau orang introvert, ada orang yang selalu setuju, agreeableness. Tetapi ada orang juga yang tidak setuju, apa saja dia lawan. Itu kira-kira bawaannya 42%. Berarti lingkungan di sini banyak bisa berpengaruh. Jadi bawaan masih tetap. Ada orang yang suara hatinya itu sangat tinggi. Melakukan kesalahan sedikit aja sudah merasa salah. Ada orang juga yang constitutionness-nya itu rendah. Jadi sudah salah pun merasa tidak bersalah. Itu bawaan 49%. Berarti 51% dibentuk oleh lingkungan. Ada orang yang pencemas, neurotisisme yang tinggi. Lawannya itu adalah orang yang sangat santai. Tidak pernah merasa cemas. Sudah gempa juga apa, dia tenang aja. Itu bawaannya 48%. Ada orang yang lebih openness, lebih terbuka menerima gagasan orang lain, dan ada orang lain lebih tertutup. Itu kira-kira bawaannya 57%. Ini agak tinggi. Berarti ini kalau orang yang suka terbuka atau suka tertutup itu lingkungan bisa merubah, tetapi hanya 43%. 57. Nah, agresivitas ini juga semua studi menunjukkan itu, ternyata bawaan memang ada naluri kebinatangan di dalam diri kita, itu 38% mempengaruhi sampai akhir hayat. Agresivitas ini. Jadi orang yang suka marah-marah, yang apa, ya kan? Tetapi lingkungan bisa merubah orang ini. Karena bawaannya hanya 38%. Ini paling rendah. Ada orang yang gaya hidupnya lebih tradisional, ada orang juga yang gaya hidupnya lebih modern. Berubah sedikit gaya, sudah berubah dia. Yang tradisional itu sudah orang kaya pun ya tetap saja gaya pakaiannya, gaya makannya sama aja. Itu 54%. Nah, berarti kalau begitu asrama itu ada beberapa yang kita bisa dari karakter bawaan ini ada beberapa kekuatannya. Karena faktor bawaan ternyata mempengaruhi hanya 38-57%. Nah, di bagian sifat-sifat tertentu khususnya agresivitas 62% bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Ini peranan asrama. Berarti bagaimana membuat persaudaraan di dalam itu, mereka mengalami saling menghargai, ya kan? Ini perlu sekali. Rupanya agresivitas bisa oleh lingkungan menentukannya. Karakter kepatuhan yang tadi itu agreeableness, yang ini kepatuhan, itu 58% ditentukan juga oleh lingkungan. Makanya orang-orang kita kalau misalnya pergi ke Singapura, itu mereka juga patuh, langsung mereka antri. Jadi rupanya lingkungan itu sangat kuat menentukan agreeableness. Karakter pencemas itu 52%. Jadi rupanya kalau banyak trauma dan pengalaman-pengalaman, itu rupanya lebih pencemas. Dan mendengarkan suara hati, yang tadi conscientiousness, itu kira-kira 51%. Nah, dengan dari hasil penelitian ini boleh kita katakan, lingkungan bisa memainkan peranan penting dalam pembentukan kepribadian manusia. Tentu faktor bawaannya seperti dikatakan oleh Bu Dini tetap ada. Tetapi lingkungan juga ikut membentuk. Nah, dari situ dibuatlah satu program yang disebut dengan program Living Values. Ini pernah saya cerita di forum ini. Tetapi sekarang hanya teorinya aja. Nah, Living Values itu yakin, Bapak dan Ibu bisa juga pergi ke search ke Living Values ini, ada sumbernya, bisa membentuk perilaku behavior menurut Living Values melalui perilaku pengalaman orang di dalam asrama atau di dalam komunitas sekolah. Kalau diberikan pengalaman cinta,
pengalaman menghargai, pengalaman orang itu merasa bernilai, tidak pernah tidak dibentak, ya kan, dihargai, pendapatnya salah pun dicoba difahami, sehingga dia merasa aman. Nah, kalau diulang-ulang ke pengalaman ini, maka orang membentuk behavior positif. B-nya ini behavior. Berarti kalau begitu, orang-orang yang di dalam asrama, ritme rutinitas yang dilakukan di sana harus berbasis nilai. Jadi bagaimana mereka menghargai masak bersama, bagaimana mereka menghargai membersihkan ruangannya bersama, dan seterusnya. Nah, tentu ini hanya mungkin kalau di dalam asrama itu ada nilai-nilai pribadi pendidik yang menjadi model. Jadi maka di sini ada positif-positif ini semua, ini adalah pendidiknya, yang positif lingkaran luar ini. Berarti etos sekolah atau etos asrama harus dibentuk oleh para pembina asramanya. Pembina asramanya ini yang harus membentuk. Mengajak setiap hari, ayo kita lakukan ini. Berarti kalau begitu sebenarnya asrama, bahkan juga keluarga, bahkan sekolah, itu sangat positif untuk membentuk karakter. Karena sudah kita lihat dari hasil penelitian, lingkungan banyak memainkan peranan penting. Walaupun tetap ada faktor bawaan. Dari situ Living Values itu membuat program-program yang disesuaikan dengan anak-anak. Misalnya usia 37 tahun, itu mereka hanya kegiatan-kegiatan saja. Bagaimana mereka supaya kegiatan merasa damai, merasa bernilai, ya kan? Dia karena sumber bernilai itu dia mendapat nanti nilai di dalam dirinya. Kalau dia merasa bernilai, dia juga akan membuat juga orang lain bernilai. Demikian usia 8 sampai 14 tahun, ini semua hanya kegiatan. Dan itu bisa di-download di link berikut ini. Itu tentu dalam bahasa Inggris. Nah, ini ada juga Living Values, juga aktivitas untuk orang-orang muda. Jadi memang kegiatan-kegiatan. Misalnya kalau dia serama, itu kegiatan mereka bisa bicara melakukan diskusi, ya kan? Lalu mereka juga membersihkan sama-sama kamarnya, mereka membuat giliran-giliran, saling menghargai, ya kan? Nah, demikian juga ada khusus untuk para facilitator, ada, berarti ini untuk pembina asrama pun juga ada, dan ada juga khusus untuk para gurunya. Berarti semua yang menentukan di sana adalah nilai-nilai pendidik. Itu kira-kira. Berarti kalau di asrama itu para pendidiknya penuh dengan kasih, menghargai peserta didik, membuat peserta didik bernilai, membuat anak-anak itu difahami kalaupun mereka melakukan kesalahan, sehingga anak itu merasa aman, maka anak-anak ini akan membuat perkembangan kepribadian karena rutin diulang-ulang, membentuk karakter-karakter yang positif. Sesuai di sana. Sebaliknya, kalau misalnya guru-gurunya itu menghakimi, memarahi, yang tadi itu melawan positif disiplin dari Ibu Dini, berarti ini terbentuk spiral ke bawah, berarti itu negatif. Nanti orangnya saling menghukum, senang kalau orang lain orang lain menderita, macam itu. Dan seterusnya. Berarti ini negatif di bawah ini, itu tentu tidak diharapkan lingkungan asrama atau lingkungan sekolah. Nah, dengan demikian, apa yang pemikiran strateginya? Berarti pembina asrama itu minimal harus mengetahui beberapa hal. Pertama, dia harus juga memahami dirinya. Bagaimana proses pembentukan kepribadiannya. Berarti formasi dirinya sendiri dia pahami, dengan demikian dia tahu bagaimana juga melakukan formasi bagi orang lain. Kalau saya tahu bagaimana proses pembentukan karakter saya, dan karakter saya mengapa seperti itu sekarang, maka saya bisa membantu juga bagaimana membentuk karakter orang lain. Karena setiap orang sudah punya inner power sebenarnya. Hanya stimulan aja. Nah, ini yang perlu diketahui oleh para pembina di asrama dan juga guru-gurunya. Berarti perlu sekali sedikit pengetahuan mengenai psikologi kepribadian. Yaitu bagaimana ini nanti kalau modul-modulnya nanti mungkin dikembangkan oleh SKB, ya kan? Berarti bagaimana proses formasi diri. Dia perlu tahu hukum-hukumnya bagaimana. Tadi sudah dikatakan oleh Bu Dini, ternyata menurut usia pun ada juga tahap-tahapnya. Kalau remaja beda, kalau anak-anak beda, nanti kalau asramanya remaja dan sebagainya kan. Lalu berarti psikologi kepribadian ada modul Kapitas Selecta yang perlu. Minimal hukum-hukum kepribadian, perkembangan moral, hukum perkembangan moral, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan afeksi. Ini perlu diketahui. Ini bukan sesuatu yang sekarang ini bisa didapat dari apa, tetapi bagus kalau terstruktur. Lalu bagaimana mengaplikasikannya secara praktis.
Berarti membangun budaya asrama, budaya kelas, budaya asrama yang katakanlah melibatkan semua. Dan tentu juga bagaimana teknik follow up-nya. Jadi bukan memberikan teknik follow up yang membuat makin berkembang nilai-nilai itu. Misalnya bagaimana teknik menyuruh anak-anak asrama. Jadi mungkin tekniknya sederhana. Siapa yang mau membantu ibu, membantu bapak melakukan kebaikan hari ini, menghapus papan tulis. Jadi kata-kata seperti ini itu inner power yang ada di dalam diri anak. Ada, saya pak, saya bu. Jadi selalu kita menstimulasi nilai-nilai. Nah ini ada teknik follow up. Dan tentu evaluasi berbasis nilai. Ini perlu diketahui, tadi seperti teknik memuji itu tidak sembarangan. Itu ada tahap-tahapnya yang seperti dikatakan oleh Bu Dini. Nah itu semua kelihatannya satu apa. Nah berarti kita bisa mengatakan kita perlu menyadari nilai-nilai itu sudah ada di dalam diri anak-anak asrama nanti, dalam diri setiap orang. Kita hanya bisa memberi juga apa yang sendiri kita punya. Bahasa Latin yang mengatakan nemo dat quod non habet. Tidak bisa orang memberi yang dia tidak punya. Berarti guru-gurunya juga harus punya nilai-nilai itu, nilai-nilai kebangsaan itu. Nah, dalam hal ini semua pembina di asrama perlu bersama memiliki persepsi yang langkah-langkah yang searah, yang satu arah. Berarti ini kira-kira strateginya. Ini satu video singkat sebentar, Bapak Ibu, kita lihat sebentar aja. Ini diambil dari CCTV, bagaimana anak-anak ini distimulasi nilai-nilai di dalam dirinya. Suaranya nggak ada ya, Pak? Oh tidak, oh maaf. Ya. Tadi waktu share tidak saya bagi apanya ya, sebentar ya. Saya, salah. Saya stop share dulu. Maaf sekali, saya harus share dulu dengan sound. Karena ada dialog ya, Pak Fidelis ya. Iya, ya. Oke. Sudah ada musiknya sekarang, Pak? Ya, jelas. Ya, makasih, Pak. Jadi anak-anak ini kotor sekali, ibunya sampai merasa bagaimana mungkin begitu ya. Ternyata diperlihatkan di layar TV, mengapa? Ini dilampirkan di layar TV. Oh ini mereka apa yang mereka lakukan sehingga mereka kotor. Nah, ternyata anak-anak ini tergerak untuk membantu bapak tukang kebun yang mengalami kecelakaan ini. Nah, ini yang disorot di TV. Dilihat oleh mamanya, kamu itu katanya harus terharu. Anak yang satu ini juga melihat juga, segera membantu.
apakah mamamu marah kalau melihat kamu seperti ini? Dia bilang mungkin dia marah, tetapi saya terus terang. Saya akan jujur. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya apa tujuan dari video ini? Di sebelum video ini kepada anak-anak itu diberikan di dalam ruangan bahwa kalau kita ketemu seseorang yang perlu bantuan, kita perlu memberi bantuan. Itu lalu dilakukan simulasi itu tadi. Dan betul-betul anak-anak itu rupanya melakukannya. Jadi sebenarnya yang mau saya katakan itu di asrama itu kalau diberikan oleh para pembimbingnya bahwa kita perlu melakukan ini, ya kan? Jadi hal-hal yang positif, otomatis begitu situasi itu muncul, maka otomatis akan mereka melakukannya. Nah, sebagai kesimpulan, Bapak dan Ibu, ini musiknya ini saya coba asrama adalah tempat pembentukan karakter kepribadian generasi muda yang efektif. Bila diasuh oleh para pengasuh yang telah menghidupi nilai-nilai yang ingin dipromosikan. Sampai sekarang, semua kerajaan Inggris itu, semua orang-orangnya itu diasramakan di Oxford. Jadi ini asrama mereka. Dan juga bangsawan-bangsawan diasramakan. Karena apa? Rupanya di situ mereka lebih terbentuk kemandirian sebenarnya. Dan dalam asrama setiap orang bisa menghayati hidup bermasyarakat, di mana setiap orang berlatih menghargai orang lain, bekerja sama, menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, serta belajar hidup bersama dalam harmoni. Berarti kalau sebenarnya sekolah kader bangsa, cocok sekali di asrama. Itu kira-kira sebagai kesimpulannya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk share. Saya kembalikan kepada Pak Kus. Terima kasih. Waduh, luar biasa. Waduh, ini harus rektor SKB ini Pak Fidelis ini. Oke. Sangat menarik ya apa disampaikan oleh Mas Fidelis. Ternyata beliau sepakatlah bahwa boarding school dirasa cukup efektif untuk membangun sebuah karakter, karena tadi tinggal gurunya bagaimana, kemudian lingkungannya bagaimana, dan menyatukan konsep antara guru dan orang tua. Ini yang tadi saya sampaikan sangat menarik sekali. Nah, ini kan apa yang tadi contoh di film ini kan harus diperbanyak di Indonesia nih kayaknya. Kalau sampai ya, insya Allah lah kita coba Pak Fidelis, kita berharap suatu saat SKB juga mampulah menyelenggarakan seperti ini. Hanya Tuhan yang tahu ini. Luar biasa, terima kasih sekali. Jadi itulah Bapak dan sekalian, kita diberikan masukan yang kedua oleh Pak Fidelis, sangat menarik sekali. Saya nggak akan eksplorasi dulu, nanti kita kembangkan aja nanti pada saat tanya jawab. Teman-teman yang kebetulan hadir, silakan dicat saja nanti ya, ditunggu gitu ya. Silakan kepada siapa nanti, karena ini menarik untuk kita dapatkanlah informasi selanjutnya dari apa yang disampaikan oleh dua narasumber tadi.